pasti Sobat Gadget pernah berpikir kan kalau kebijakan pendidikan di salah satu daerah itu berbeda dengan daerah lainnya, seperti di daerah Papua akan berbeda dengan di daerah Jawa. Nah, mengapa sih hal demikian itu bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya tidak akan sendirian. Saya ditemani oleh narasumber hebat kita, yaitu Kak Dian Sajila. Halo Kak Dian. Halo. Bagaimana nih Kak kabarnya di siang hari ini? Wah, kabarnya sangat mantap ya di era kita panas yang kayak gini ya. Tapi kita tetap harus semangat. Semangat. Ya, betul. Nah, kan kita sering banget nih Kak mendengar tentang istilah demokratisasi dan juga desentralisasi pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih Kak makna dari demokratisasi pendidikan dan desentralisasi pendidikan itu sendiri? Oh iya, dari demokratisasi pendidikan itu sendiri kan kita biasanya sering mendengar istilah seperti itu. Jadi demokratisasi pendidikan itu merupakan cara di mana kebijakan pendidikan bisa diakses secara adil oleh siswa tanpa melihat latar belakangnya, seperti latar belakang sosial siswa, latar belakang ekonominya, atau latar belakang kebutuhan siswanya. Kemudian dari desentralisasi itu sendiri merupakan cara atau upaya dari pemerintah pusat untuk mewujudkan demokratisasi pendidikan tadi yang saya bilang, di mana dengan melimpahkan keputusan kepada pemerintah daerah untuk diberikan ke sekolah-sekolah daerah mengenai kebijakannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal masyarakat setempat. Jadi kebijakan pendidikan nantinya dibuat agar bisa masyarakat itu mencapai tujuannya, siswanya sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Jadi demokratisasi dan desentralisasi itu sangat penting ya Kak bagi kebijakan pendidikan Indonesia sendiri. Itu tentu penting, terutama di era sekarang ini. Hal tersebut memang penting karena kenapa penting? Untuk mencapai tujuan kebijakan pendidikan itu sendiri, yaitu di mana tujuannya adalah mencapai kebutuhan yang siswa butuhkan di dalam lingkungan sekolah. Seperti contohnya saja, kebijakan pendidikan dilimpahkan kepada daerah, kita rasakan mulai dari era reformasi, terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah. Contohnya saja di daerah Kulon Progo, di Kabupaten Kulon Progo di daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana pemerintah daerah membuat kebijakan, salah satunya yaitu beasiswa kurang mampu bagi siswa yang benar-benar ekonominya kurang mampu atau kurang memadai, yang nanti diberikan kepada siswanya di daerah sekolah daerah-daerah tersebut. Namun kebijakan seperti ini Kak tidak bisa dilaksanakan di daerah-daerah lain karena kan setiap daerah memiliki kebutuhannya masyarakatnya masing-masing. Jadi kalau diterapkan di sekolah daerah lain, hal tersebut belum tentu berjalan lancar Kak, karena memang membutuhkan pemahaman mengenai kebutuhan lokal dari masyarakat setempat. Jadi pentingnya desentralisasi itu yaitu untuk membumikan kebutuhan masyarakat atau merealisasikan kebutuhan lokal masyarakat, terutama untuk siswanya Kak. Oh begitu. Jadi setiap kebijakan pendidikan itu tidak serta-merta merata gitu ya Kak. Jadi maksudnya kayak kebijakan pendidikan yang di daerah A belum tentu bisa diterapkan di daerah B gitu ya. Karena kalau misalnya diterapkan harus seragam semua, itu bisa menimbulkan suatu kesenjangan pendidikan Kak. Oh, malah jadi kesenjangan ya, betul, tidak merata jadinya. Nah, menarik banget nih Kak topik yang kita bahas kali ini mengenai desentralisasi dan juga demokratisasi pendidikan di Indonesia. Nah, tetapi kan Kak, dalam kejadian di lapangan itu tidak semua kebijakan dari desentralisasi pendidikan itu dapat berjalan dengan mulus, pasti akan ada aja lika-likunya. Jadi apa sih Kak sebenarnya dampak positif dari desentralisasi pendidikan itu sendiri? Oke, menurut saya desentralisasi pendidikan itu sangat penting, namun jalannya itu tidak selalu mulus Kak, karena pasti mengalami beberapa hambatan atau rintangan yang harus dihadapi. Desentralisasi ini adalah perlu hal yang kita kritisi, karena di satu sisi desentralisasi ini membuka ruang inovasi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inovatif dan lebih menyesuaikan kebutuhan masyarakat lokalnya. Serta di satu sisi lain, tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama. Contoh kontrasnya saja nih, bisa kita
belajarnya berbasis digital nih Kak. Kemudian ada pelatihan guru dengan digital atau dengan iptek. Kemudian adanya infrastruktur yang emang memadai. Sedangkan di Papua Pegunungan itu sendiri bahkan mereka tidak bisa melakukan hal tersebut karena mereka dari sananya saja sudah kekurangan infrastruktur atau iptek yang kurang memadai, kekurangan guru, kurangnya kompetensi guru mengenai pemahaman tentang digital. Kemudian memang siswanya yang kurang paham tentang iptek karena iptek di sana juga masih belum berkembang atau masih mungkin sedikit. Jadi memang di sini itu pentingnya peran pemerintah dalam membantu pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pendidikan Kak. Oke, jadi desentralisasi pendidikan itu berdampak positif karena itu lebih menyesuaikan kebijakan dengan daerah masing-masing. Ya Kak, jadi memang pentingnya otonomi ini dibarengin dengan kerjasama pemerintah pusat dengan daerah. Dengan pemerintah pusat misalnya memberi bantuan tentang pelatihan penggunaan teknologi di sekolah atau pelatihan kepada guru-guru yang ada di daerah yang lebih pelosok seperti Papua Pegunungan. Jadi desentralisasi pendidikan itu sangat penting ya guys bagi pendidikan di Indonesia. Betul sekali. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang praktik kebijakan pendidikan nih Kak, bisa nggak sih kalian kasih contoh nih untuk kita semua, bagaimana sih contoh dari model kebijakan pendidikan di daerah otonomi khusus? Bisa Kak. Ini nih contoh kebijakan pendidikan yang menurut saya menarik di beberapa daerah otonom itu. Yang pertama itu ada daerah istimewa Jogja. Mengapa daerah tersebut? Karena daerah di sana itu daerah yang kental dengan nilai budaya dan karakternya, dimana sekolah-sekolah di sana itu siswanya tidak diajarkan hanya untuk mengejar nilai akademiknya, namun nilai keistimewaannya juga diutamakan seperti nilai budaya unggah-ungguh, nilai gotong royongnya, dan nilai kebudayaan lokalnya. Kebijakan seperti itu dibuat pemerintah sebagai upaya, solusi, atau cara untuk melestarikan budaya lokal di daerahnya supaya seperti kita ketahui di era globalisasi sekarang ini budaya lokal sendiri itu mudah luntur atau mudah mudar, apalagi pada Gen Z seperti kita ini Kak. Kemudian contoh dari daerah otonomi khusus lainnya itu ada di kota Surabaya, di mana pada pemerintahan daerah sebelumnya kota Surabaya itu model kebijakannya terkenal dengan ramah anak dan digitalisasi dalam layanan pendidikannya, di mana di sini itu mereka itu dipusatkan pendidikannya itu ramah terhadap anak yang berkebutuhan khusus, dan partisipasi masyarakat itu lebih diperkuat atau supaya masyarakat juga menerima kebijakan untuk anak-anaknya. Sehingga dari sini bisa kita lihat di mana kepala daerah yang benar-benar jelas visinya, maka hasil kebijakannya itu akan bisa berjalan dengan lancar dan progresif di daerahnya. Mungkin seperti itu Kak penjelasannya di sana. Oke, jadi memang di daerah Yogyakarta dan Surabaya ini model pendidikannya itu bisa dikasih hasil ya Kak? Ya, karena dari visi dari kepala daerahnya itu jelas, dan kalau di Yogyakarta tadi kan karena memang terkenal dengan budayanya, ciri khasnya kan, jadi mereka juga menggunakan budaya sebagai solusi untuk menanamkan nilai-nilai keistimewaan di daerahnya. Sedangkan di Surabaya itu mengedepankan tentang ramah tamah dan partisipasi orang tua dalam memutuskan kebijakan pendidikan. Oke, jadi kalau misalnya kita ingin melihat model kebijakan yang bisa dibilang berhasil, itu kita bisa melihat dari daerah Yogyakarta dan juga daerah kota Surabaya. Betul sekali. Oke, dari perbedaan kebijakan di berbagai daerah otonomi khusus itu pelajaran apa sih Kak yang bisa kita ambil? Jadi pelajaran yang bisa kita ambil itu bahwa tiap kebijakan pendidikan di tiap daerah itu tidak bisa diseragamkan atau disamakan secara nasional, karena bisa kita lihat sendiri di Indonesia itu sangat beragam seperti daerahnya, sosialnya, budaya, bahkan ekonominya. Jadi tidak bisa disamaratakan dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Kemudian bisa kita lihat contohnya nih, kayak kebijakan pendidikan yang ada di kota Jakarta dan Surabaya itu belum
berbeda tiap kebijakan pendidikan. Terus contohnya saja nih seperti program kebijakan pendidikan full day school, dimana kalau di kota besar itu kebijakan tersebut sangat membantu orang tua kepada anaknya, dimana orang tua di kota kan biasanya kerja di perkantoran, di bidang industri, jadi mereka sibuk dan tidak bisa mengawasi anaknya dari pagi ke sore bahkan ke malam. Jadi dengan kebijakan full day school ini orang tua terbantu karena di sekolah mereka diawasi oleh pihak sekolah. Kemudian namun kebijakan seperti ini kurang cocok atau kurang tepat diterapkan di desa atau kabupaten Kak, karena biasanya anak-anak di desa itu ketika pulang sekolah dia harus membantu orang tuanya untuk bekerja seperti bertani, berladang atau berkebun. Jadi kebijakan tersebut itu memang harus kontekstual, fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokalnya agar tidak menimbulkan kesenjangan kebijakan dan kebutuhan siswa itu tercapai sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kak. Seperti itu. Oke, jadi begitu ya guys, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari perbedaan penerapan kebijakan pendidikan itu adalah bahwa setiap kebijakan pemerintah pendidikan itu tidak dapat diterapkan. Jadi guys, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari perbedaan penerapan kebijakan pendidikan di daerah itu bahwa tidak semua kebijakan pendidikan itu dapat diterapkan di semua daerah, karena ada beberapa perbedaan dan juga ada beberapa prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Oke guys, jadi kita masuk ke sesi yang bisa dibilang ini lumayan cukup hangat ya Kak. Setelah tadi kita membahas tentang pengantar-pengantar dari kebijakan pendidikan ini, sekarang kita masuk nih kepada isu krisis dari kebijakan pendidikan. Nah, ada beberapa isu krisis yang akan kita bahas pada kali ini bersama dengan kalian. Tentunya kita akan membahasnya satu persatu ya guys. Oke, pertama yaitu ada tentang standar nasional pendidikan. Nah, kenapa sih Kak SNP ini sering disebut sebagai tolak ukur mutu dari pendidikan di Indonesia? SMP ini dijadikan tolak ukur itu karena pemerintah berupaya untuk setiap sekolah memiliki kesamaan dalam standar minimum pembelajarannya Kak. Jadi sama rata. Namun masalahnya di sini di Indonesia sendiri bisa kita lihat bahwa wilayah atau daerah di kita sendiri itu tidak merata Kak. Jadi setiap minimum dalam kebijakan pendidikannya itu berbeda-beda. Seperti ini Kak, contohnya saja di Kabupaten Masbat atau Papua, di mana mereka itu jauh atau susah dalam memenuhi kebutuhan standar minimum dalam pembelajaran atau pendidikan, karena di sana memang infrastruktur bahkan ipteknya yang belum memadai. Sedangkan di kota Depok atau di Tangerang mereka bahkan berlomba-lomba untuk melampaui SMP tersebut, karena di sana memang infrastruktur, ipteknya dan hal-hal yang memadai serta pemerintahnya memang berpusat kepada kota, jadi mereka lebih mudah dalam penerapannya, sehingga hal ini menjadi isu yang benar-benar patut diperhatikan oleh pemerintah pusat Kak. Jadi memang pemerintah itu harus mengenali ya Kak bagaimana daerahnya masing-masing untuk menerapkan SMP di daerah. Betul Kak, benar sekali. Oke. Selanjutnya itu ada liberalisasi pendidikan Kak. Apa sih itu Kak liberalisasi pendidikan itu dan gimana sih bentuknya di saat sekarang ini? Liberalisasi pendidikan seperti yang kita ketahui sendiri merupakan proses suatu pendidikan ke pasar ekonomi, maksudnya itu ke pasar global, di mana pendidikan di sini dipandang sebagai komoditas ekonomi, bukan hanya sebagai layanan publik untuk pendidikan semata. Di mana di sini pendidikan itu dipusatkan untuk menghasilkan pendanaan sendiri Kak. Contohnya saja di Indonesia ini dengan adanya peningkatan munculnya universitas yang berbasis swasta dan internasional, kemudian adanya penerapan UKT, sehingga hal tersebut itu lebih banyak menguntungkan ke swasta atau menjadi sebuah bisnis bagi para pebisnis di Indonesia. Kemudian ada salah satu contoh
seperti perguruan tinggi negeri berbasis hukum Kak, Oh, iya. berbadan hukum yang PTNBH itu Oh, Kak. iya, iya, iya. Nah, di situ ia memiliki otonomi luas tuh di pendidikannya dalam menentukan UKT-nya sendiri, dalam mencari sumber pendanaan di kampusnya Kak. Kemudian ada contoh di Universitas Indonesia UI sama UGM. Mereka itu kan kampus yang berbasis go internasional, jadi kayak biaya kuliahnya tuh lebih tinggi, lebih super gitu kan Kak, daripada program reguler di kampus-kampus lain kan. Makanya itu jadi peluang bagi pembisnis untuk membuka komoditas ekonomi di dalamnya Kak. Oke, jadi pendidikan ini dijadikan ladang usaha gitu ya Kak? Pasar global ekonomi gitu Kak ibaratnya. Oke, jadi itu memang harus diperhatikan lebih gitu Kak? Ya betul Kak. Karena kan kalau dibuat seperti untuk komoditas ekonomi terus kan emang tujuan awalnya pendidikan tuh untuk menambah ilmu. Kemudian kalau dijadikan bisnis terus kan keenakan nih Kak sama yang pembisnisnya, dan kita tuh jadi kayak agak ditekan dari pihak swasta gitu. Jadi memang liberalisasi pendidikan itu menjadi isu yang sangat penting ya guys untuk diperhatikan dari pemerintah agar pendidikan ini tidak diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung. Terus sekali. Oke guys, tadi kita sudah membahas dua isu penting nih dalam kebijakan pendidikan. Nah selanjutnya kita akan membahas isu yang juga cukup hangat, yaitu tentang isu profesionalisme dan juga manajemen pengelolaan sekolah. Karena isu ini juga menjadi salah satu sorotan saat ini ya kan Kak. Itu menurut Kak Dian sendiri itu gimana sih Kak? Oke, profesionalisme tenaga kependidikan itu dimana mutu tinggi tentang kependidikan itu kunci utamanya ada pada guru. Maksudnya di sini guru kan menjadi penyalur utama, penyalur secara langsung pembelajaran dari guru, mentransfer ilmu dari guru ke siswanya. Jadi bisa kita lihat sekarang ini banyak sekali guru yang mempunyai sertifikasi guru profesionalisme, namun tidak sesuai atau tidak berbanding lurus dengan dalam mengajarnya di sekolah. Contohnya saja seperti guru di daerah Jawa Tengah, itu banyak sekali guru yang memiliki sertifikasi tersebut Kak, namun dalam mengajarnya itu masih minim atau satu arah, di mana tidak inovatif. Seperti yang kita ketahui bahwa istilah profesionalisme sendiri itu bahwa guru itu emang harus mampu mengajar atau mentransfer ilmu kepada siswanya dengan cara yang unik, yang kreatif dan inovatif, tidak hanya satu arah, yang nantinya siswa tuh tertarik untuk berperan aktif di dalam kelas Kak, tidak monoton. Namun sering kita lihat bahwa guru tuh hanya mengajar sekedar mengajar, bahkan hanya memberi tugas kepada siswanya. Jadi hal tersebut siswa itu bosan dan ilmu biasanya kurang ditangkap oleh siswanya Kak. Jadi kemudian ada faktor kedua yang penentu utama dari pentingnya mutu pendidikan, yaitu tentang manajemen pengelolaan pendidikan di sekolah. Nah seperti yang kita lihat, manajemen itu kan pengelolaan segala administratif ataupun hal-hal yang ada di sekolah dari pemimpin untuk kebutuhan sekolah. Contohnya saja di Kabupaten Seram, di bagian timur, kepala sekolahnya ini masih minimum, atau maksudnya itu masih tidak pandai atau belum ekstra dalam mengatur administratifnya. Seperti yang kita ketahui Kak, dana bos kan itu sebenarnya cukup banyak ya, Iya, diberikan di tiap-tiap sekolah di daerah. Namun dalam pembagiannya di dalam sekolah itu sendiri itu belum merata. Maksudnya tuh untuk kebutuhan administratif ini belum, administrasi itu belum, apalagi untuk gaji guru yang masih honor ya Kak, itu tuh masih belum merata Kak. Jadi emang kepala sekolah di sini nih memang penting perannya Kak. Kalau misalnya kepala sekolahnya saja tidak kompeten dalam memimpinnya, dalam mengelola dana di dalam sekolah itu, bagaimana sekolah itu akan maju daripada sekolah lain? Dia malah bahkan bisa menjadi suatu ketertinggalan sekolah itu sendiri. Jadi di sini tidak hanya pentingnya dana atau modal, melainkan pentingnya kompetensi dan pemahaman kepemimpinan di tiap kepala sekolahnya. Jadi pemilihan kepala sekolah itu sangat harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, tidak asal-asal pilih-pilih, tidak asal dipilih karena memiliki orang lebih dekat atau orang dalam Kak, seperti yang bisa kita lihat.
kenyataan belakangan ini Kak. Iya, oke. Jadi memang kepala sekolah itu memang harus yang benar-benar Berkompeten. Iya, berkompeten dan memiliki kemampuan pengelolaan gitu ya. Iya. Oke guys, kita lanjut ke isu kritis yang berikutnya, yaitu tentang pemindahan pengalihan kewenangan pengelolaan SMK SMA ke provinsi. Itu gimana sih Kak maksud dari ini? Jadi maksud pelimpahan atau pengalihan pengelolaan kebijakan dari SMA SMK dari kabupaten atau kota ke provinsi itu maksudnya itu pengalihan pemindahan tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah dari pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi, di mana tujuannya ini agar pemerintah provinsi itu bisa membuat kebijakan yang memang untuk sekolah dan daerahnya itu seragam Kak, tanpa menimbulkan kesenjangan yang ada di tiap sekolahnya. Dan kebijakan ini berlaku semenjak diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Kak. Contohnya saja sekolah yang ada di Jawa Barat itu, di mana SMK-nya tuh diatur atau kebijakannya dibuat oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat Kak, di mana pemerintah provinsinya ini harus mengelola anggarannya, harus pengangkatan guru ataupun pengangkatan tenaga pendidiknya, serta pembuatan atau pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang ada di SMA SMK di Jawa Barat itu Kak. Jadi memang pengalihan ini memang semuanya dialihkan ke provinsi Iya, ya Kak. Oke. Selanjutnya itu ada juga istilah kebijakan pendidikan yang unggul. Itu juga maksudnya gimana? Kebijakan pendidikan yang unggul ini maksudnya itu di mana kebijakan itu berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya melalui seperti peningkatan pelatihan iptek pada siswa, kemudian adaptif terhadap era globalisasi atau perkembangan zaman, dan pemerataan sumber daya pendidikan di tiap sekolahnya agar kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang dihasilkan itu sama, tidak ada yang dibilang bodoh, tidak ada yang dibilang pintar, semuanya sama gitu Kak. Contohnya saja kebijakannya tuh belajar merdeka atau kurikulum merdeka yang kita kenal sekarang ini. Pemerintah membuat kebijakan tersebut itu supaya guru, siswa dan sekolah itu memiliki keleluasaan dalam menentukan bagaimana cara mengajarnya, pengelolaannya. Jadi memiliki khusus atau memiliki kewenangan khusus atau luas dalam menentukan kebijakan atau proses pengelolaannya Kak. Jadi memang kurikulum seperti ini bisa diterapkan di daerah-daerah yang seragam namun tidak menimbulkan kesenjangan. Namun kebijakan tersebut jika ingin menggantinya dengan kebijakan baru tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba, karena nantinya bahkan bisa menimbulkan kesenjangan di tiap daerah atau menimbulkan yang namanya culture shock bahkan untuk siswanya, gurunya, sekolah dan masyarakat, karena di Indonesia tidak bisa semuanya tiba-tiba ya Iya, Kak. gitu. Jadi memang dalam membuat kebijakan pendidikan yang unggul itu butuh step by step yang matang sekali. Ya. Oke, isu terakhir nih Kak, bagaimana sih peran atau partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan pemerintah? Nah, secara konsep peran partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pendidikan itu memang sangatlah penting. Namun dalam praktik nyatanya di Indonesia ini hanya bersifat formalitas, maksudnya biasanya hanya bersifat identitas saja nih Kak. Contohnya di sekolah-sekolah di daerah Bekasi dan Makassar nih misalnya, ataupun di daerah lainnya, komite sekolah itu hanya banyak atau berperan aktif doang saat meminta tanda tangan persetujuan kepada orang tua atau wali murid saja. Dalam perencanaannya mereka tidak dilibatkan, mereka hanya butuh formalitas saja. Seperti contoh kasus penolakan sistem zonasi di daerah Bekasi dan Makassar Kak. Banyak orang tua tidak setuju yang menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya berasal dari atas tanpa adanya komunikasi atau dialog dengan mereka, sehingga masyarakat menganggap bahwa mereka tidak dianggap bahwa karena mereka juga itu untuk kepentingan anaknya di masa depan. Jadi kalau kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan siswa atau jadi kebijakan itu kayak sia-sia aja Kak. Kemudian memang
ini bahkan seharusnya bisa mengurangi resistensi yang dihadapi atau hambatan yang dihadapi. Jadi kebijakan itu bukan hanya konsep yang benar, namun perlunya partisipasi masyarakat. Jadi kesimpulannya itu guys, kebijakan pendidikan itu bukan soal siapa yang pintar dalam membuatnya, namun siapa yang bisa memahami dengan mendengarkan partisipasi dari berbagai kalangan, seperti dari masyarakatnya, dari guru, dari siswa, bahkan dari daerahnya sendiri dan pemerintah. Jadi ketika negara, pemerintah daerah, sekolah, guru dan masyarakat itu bisa berjalan bersama, maka tingkat kebijakan pendidikan yang berjalan itu akan dengan progresif dan efektif berjalan di sekolah tersebut. Jadi memang peran dari masyarakat itu